Kalau kita ngelihat rekam jejaknya, gue rasa pilihan gue ini nggak salah, tepat, dan mereka tahu bahwa bagaimana harus menyelesaikan permasalahan bangsa yang begitu besar ini. Kurang seru ya. Gue tuh ngelihat 2 kali debat sebelumnya itu gimana ya, maksudnya gini, kan kita itu kadang-kadang mungkin satu pemahaman tapi beda caranya. Ibaratnya kalau mau syuting di daerah tendean kan jalannya banyak tuh. Nah, dengan jalan banyak itu kan orang memilih jalan masing-masing, akhirnya orang punya persepsi sendiri. Nah, maksud gue tuh gue pengen lihat persepsi itu sebetulnya kemarin, tapi debatnya kurang berasa memang gitu. Lebih banyak setuju. Gue nggak ngerti apakah semuanya memang cari aman atau gimana, tapi nggak seseru yang dua debat sebelumnya lah menurut gue. Kalau dari Pak Ganjar sendiri sih gue salut sekali, karena bukan karena gue mencoba untuk melihat secara objektif lah, bahwa memang pemahaman beliau akan stunting dan gizi buruk itu kan 2 hal yang berbeda kan, dan itu dielaborate di situ. Kemudian juga bagaimana ide-ide brilian beliau ketika misalkan nanti terpilih menjadi presiden mengenai pendidikan, mengenai internet gratis yang tujuannya seperti apa, menurut gua sudah sangat tersampaikan dengan baik. Jadi Pak Ganjar itu sangat substansial kemarin. Walaupun Pak Prabowo akhirnya menjawab internet gratis boleh kan, kata Pak Prabowo gitu kan, tapi prioritasnya adalah makan gratis gitu. Nah, sebenarnya gue pengen lihat debat itu lebih dalam lagi sebetulnya. Gue pengen tahu alasan mendalam kenapa harus makan gratis, karena anggarannya kan 450 triliun. Anggaran sebesar itu maksud gue kalau alokasikan ke tempat yang lebih baik seperti gaji guru, gaji dosen, tenaga pengajar, atau hal-hal yang sifatnya pendidikan atau kesehatan mungkin akan lebih baik gitu loh. Karena gue tipikal orang secara pribadi, gue nggak mau ngasih ikan, tapi gue mau ngasih pancingnya supaya orang bisa mancing sendiri gitu. Ke ini paslon Ganjar Mahfud, gini, Pak Mahfud itu kan kesatria hukum ya. Kita tahu dari Trias Politika semuanya dia udah pernah. Beliau tuh udah pernah di legislatif, di yudikatif, bahkan menjadi eksekutif. Jadi secara pengalaman dan pemahaman bernegara sangat lengkap. Pak Ganjar juga begitu, 10 tahun di legislatif, 10 tahun di eksekutif. Ya kita tahu bahwa manusia semua nggak ada yang sempurna, tapi kalau kita ngelihat rekam jejaknya, gue rasa pilihan gue ini nggak salah, tepat, dan mereka tahu bahwa bagaimana harus menyelesaikan permasalahan bangsa yang begitu besar ini. Gue tidak takut sih dengan yang namanya kecurangan sih. Gue yakin betul Presiden 2024 itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi apapun atau siapapun nanti yang memimpin, gue hanya berdoa semoga Indonesia bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau ditanya apakah gue yakin Ganjar Mahfud akan menang, sejauh ini gue cuma bisa bilang gue masih yakin bahwa Ganjar Mahfud akan menuju ke putaran kedua. Kita lihat nanti setelah putaran kedua seperti apa. Dulu lah, pelan-pelan dulu lah. Gue bukan Tuhan juga, gue nggak bisa bilang kita akan menang. Enggak. Hak untuk menentukan pilihannya secara personal, karena memilih itu berdasarkan emosional. Itu kata Panji kan, memilih itu kan berdasarkan emosional. Ada yang ngelihat karena rambutnya putih, ada yang ngelihat karena ganteng, ada yang ngelihat karena Pak Mahfud misalkan orangnya pinter, banyak kasus-kasus di Indonesia yang terbuka karena beliau. Ada juga yang ngelihat karena mungkin dia dekat dengan ulama, dia dekat dengan komunitas-komunitas tertentu. Jadi itu personal aja. Jadi kalau gue bilang orang-orang yang sekarang lagi bingung untuk memilih, mereka tidak bingung, tapi memang mereka mencari yang terbaik versi mereka sendiri. Nah, tugas dari para juru kampanye itu tentunya adalah mengingatkan orang-orang atau swing voter tersebut untuk ngasih tahu bahwa nih, track recordnya tuh begini loh. Ketika ditanya masalah apa, mampu untuk menjawab secara langsung, secara spontan, bukan cuma di forum-forum debat resmi, tapi juga ditanya misalkan door to door ditanya, atau mungkin kayak sekarang nih kayak begini ditanya apa dia bisa jawab, dia tahu permasalahan bangsa ini seperti apa. Jadi swing voter itu, ya kita sebutnya swing voter. Swing voter itu biasanya mereka memang lagi memantau, tapi mereka pasti akan memilih. Ya kemarin tuh gue pengen banget untuk berkarir di Hollywood ya. Nah itu
sambil gue lakuin kok, sambil gue coba untuk cari agent di sana, gue tetap ngirimin video gue casting, tetap gue lakuin. Nah, cuman memang saat ini gue juga punya mimpi yang lebih besar lagi. Gue pengen Indonesia itu menjadi salah satu pusat industri entertainment di dunia. Jangan kalah dari Korea. Korea aja kita semua bisa pergi ke Korea untuk jadi idol K-pop, idol Korea supaya bisa dikenal di seluruh dunia. Jadi kenapa kita nggak coba buat untuk di negara kita sendiri? Makanya visi misi gue itu kan adalah bisa membangun industri entertainment yang begitu luar biasa sehingga nanti banyak orang datang ke sini untuk terkenal di seluruh dunia. Kira-kira seperti itu.